Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan selanjutnya kembali kita akan membaca keterangan ataupun penjelasan yang diberikan oleh Imam Khaldun kepada kita mengenai alamat atau tanda-tanda kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu para sahabat mengikut Rasulullah bukan karena Nabi pamer mukjizat, bukan karena melihat hebatnya, dahsyatnya, megahnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada saat mereka hidup bersama dengan Nabi kita Muhammad, mereka mendapati Nabi kita konsisten istiqomah, yang dibicarakannya selalu yang baik-baik, mengajak manusia yang lain, du'a'uhum ila din, yang diajak sama Nabi bukan untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya, tapi selalu mengajak banyak orang untuk memeluk agama, patuh kepada perintah agama, wal ibadah, menjalankan ibadah ritual agama, minas salati wa zakat, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, wal infaq, menjaga kesucian diri. Dan itulah akhirnya menjadi dalil
atau menjadi alamat kalau Muhammad itu adalah nabi dan utusannya Allah. Orang-orang seperti Khadijah pada pertemuan yang lalu sudah kita kisahkan. Dengan itulah Khadijah memeluk agama Islam, dan bahkan sebelumnya dengan itu juga Khadijah mau melamar Muhammad sebagai suaminya yang ketiga. Jadi karena dia lihat ada karakter yang sangat kuat dalam kepribadian Rasulullah yang hampir tidak pernah ia temukan karakter yang kuat tersebut dalam diri orang lain, maka itu yang membuat Khadijah dengan lapang dada menerima kemudian Rasulullah sebagai suaminya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerita kita pada pertemuan yang lalu, pada saat Rasulullah gelisah, khawatir, bahkan terjadi goncangan jiwanya, tidak mengerti apa yang terjadi sesaat setelah beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sayyidah Khadijah langsung menasihati Rasulullah untuk tidak khawatir, untuk tidak bersedih. Pasti yang terjadi kepada Nabi Muhammad bukanlah hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Cuman kita belum tahu apa yang baik di balik peristiwa tersebut. Maka Khadijah kemudian berkata, karena wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah orang-orang sepertimu tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melakukan perbuatan-perbuatan baik selalu, senantiasa, di saat setiap detik daripada kehidupannya. Innaka latasilur rahim, kamu senang menyambung tali silaturahim, wa tasduqul hadis, ucapanmu selalu jujur, tidak pernah dusta. Wa tahmilul kalla, senang membantu orang yang sedang susah. Wa taksibul ma'dum, senang menyantuni orang yang tidak mampu. Wa tukri'ud duyuf, memuliakan siapapun tamu yang datang kepada beliau. Dan yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq, Rasulullah senantiasa diminta ataupun tidak mengajak, membimbing, dan memberikan petunjuk kepada banyak orang agar selalu dekat dengan yang namanya kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepribadian dan karakter yang kuat dalam diri Rasulullah itu bukan hanya menjadi dalil keislamannya Khadijah atau kerelaan Khadijah diperistri oleh Rasulullah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Islamnya mereka bukan karena pamernya Nabi mukjizat, bukan karena dahsyatnya karomah yang dimiliki oleh Rasulullah, tetapi karena tadi karakter dan kepribadian yang sangat kuat yang ada pada diri Nabi kita Muhammad. Wa kadzalika Abu Bakrin. Maka selanjutnya Imam Ibnu Khaldun mengisahkan kepada kita juga bagaimana terpesonanya Abu Bakar dengan karakter yang sangat kuat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Wa kadzalika Abu Bakrin walam yahtaja fi amrihi ila dalilin kharijin an halihi wa khulqihi. Maka baik orang seperti Khadijah maupun orang seperti Abu Bakar, lam yahtaja, keduanya tidak membutuhkan fi amrihi, untuk mempercayai dan mengikuti Rasulullah, ila dalilin kharijin, kepada dalil di luar an halihi wa khulqihi, di luar daripada kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan butuh mereka, seperti cerita kita pada pengajian malam Senin yang lalu, ada sebagian tokoh Quraisy
minta agar Rasulullah berdoa kepada Allah ayyaj'ala Safa jabalan min dahabin, untuk diubah bukit Safa itu menjadi bukit emas. Ya, jadi orang-orang seperti Khadijah, ya, orang-orang seperti Abu Bakar, tidak terlalu penting hal-hal yang seperti itu. Buat apa bisa ini bisa itu, tapi akhlaknya busuk, karakternya rapuh. Nah, dia bahkan numpang hidup kepada umatnya, itu kan bukan tipikal Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau kita baca sirah, Bapak Ibu, Nabi Muhammad wafat, beberapa hari menjelang Nabi Muhammad wafat, beliau tidak punya bahan makanan untuk dimakan di rumah beliau. Dilapori sama istrinya, kita tidak punya apa-apa lagi. Nah, cuma Nabi Muhammad masih punya satu baju zirah, baju besi yang dipakai oleh Nabi untuk tameng diri dalam perang. Akhirnya Rasulullah datang sendiri, Pak, ke pasar kota Madinah. Dia gadaikan baju zirah itu kepada satu toko sembako milik orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah nggak pergi ke toko sembako milik kaum muslimin? Kalau itu terjadi pada toko sembako kaum muslimin, mana mau mereka menerima baju zirahnya Nabi digadai untuk beberapa karung sembako? Pasti nggak mau terima, mereka akan kasih gratis untuk Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau menikmati itu. Nabi Muhammad bukanlah penikmat terhadap pemberian orang dalam kehidupannya. Atau bukan juga tipikal orang yang numpang hidup kepada umatnya, bukan itu, Pak. Nah, maka Nabi Muhammad nggak datang ke toko sembako milik kaum muslimin, enggak. Datangnya kemana? Toko sembako milik orang Yahudi, Pak. Datang ke situ. Nah, kemudian Nabi Muhammad tanya, ini baju zirah ini harganya berapa? Wah, 200 dinar. 200 dinar dapat berapa karung gandum? Oh, dapat 2, ambil. Bawa pulang baju zirahnya di situ. Nanti kalau ada duit ditebus balik sama Nabi. Ternyata Nabi Muhammad wafat. Tahunya kapan? Setelah Rasulullah wafat, ahlul baitnya Rasulullah ingin menyelesaikan utang piutangnya Rasulullah. Kagetlah beliau, ya, kagetlah masyarakat, kagetlah para sahabat. Ternyata Nabi Muhammad ada utang, ya, karena tadi tidak punya uang untuk beli beberapa karung gandum. Seandainya saja Nabi Muhammad itu orang yang bermental numpang hidup atau menunggu dan senang terhadap pemberian orang, nah pasti sudah melapor Nabi Muhammad kepada sahabat. Tidak usah pakai sahabat lah. Nah, menantunya Nabi Muhammad sendiri orang yang cukup kaya raya, Utsman bin Affan, tapi itu bukan mental dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang-orang seperti Abu Bakar, Khadijah, tidak butuh dia karomah, tidak butuh dia mukjizat Rasulullah, cukup melihat kepada karakter dan akhlak yang mulia pada Rasulullah. Nah, mereka langsung berislam, ya, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, Bapak Ibu, dikisahkan di dalam kitab sirah, Nabi Muhammad sedang ibadah di dekat Ka'bah bersama dengan Abu Bakar. Tiba-tiba datang sekelompok anak muda Quraisy mengganggu Rasulullah, bahkan menghina Nabi Muhammad. Nah, dalam keadaan seperti itu Nabi masih nebar senyum, ya, nggak marah. Nabi Muhammad dihina, dimaki, nggak marah, masih senyum aja, nah, nggak marah. Abu Bakar juga sama seperti Rasulullah, tidak marah. Beberapa saat kemudian sudah mulai hilang kesabaran Abu Bakar. Sudah nampak di mukanya itu raut-raut kemarahan. Tapi Nabi Muhammad masih nyantai, masih biasa saja, masih senyum, seperti
tidak terlalu mengopeni apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh orang. Ya, baru kali ketiga benar-benar marah Abu Bakar, Rasulullah masih biasa saja, masih tersenyum. Ya. Jadi orangnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu senyum, ya, positif, bukannya pemarah yang kalau kita lihat dari jauh, wah, kita takut dulu, enggak seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan sunnahnya Nabi, jangan kerutkan dahi, ya, buat muka tersenyum selalu. Ini ada orang kok kerut dahi, kita lihat pun seram kita, ya, lebih ngeri daripada apa TNI. Kalau TNI wajar harus seram, ya. Kalau orang berseragam wajahnya memang harus seram, Pak. Walaupun mungkin hatinya baik, tapi ya itu tuntutan pekerjaan kan seperti itu. Ini kadang-kadang Pak, pedagang pun seperti itu. Pedagang kan nggak boleh seram bawaannya, dia harus ramah sama semua orang. Atau orang yang kerja melayani orang lain, ya, orang di dunia kesehatan itu kan pelayan, tidak boleh dia mukanya cemberut, seram, tidak boleh itu, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad masih senyum-senyum. Abu Bakar As-Siddiq sudah marah. Saat Abu Bakar marah, dia meluapkan kemarahannya, ditinggal sama Nabi. Nah, Abu Bakar heran, tadi Rasulullah masih bersama dirinya. Saat aku marah membela diri Rasulullah, lah justru Nabi Muhammad yang pergi meninggalkannya Abu Bakar. Seharusnya kan kita senang, Pak, kalau ada yang belain kita, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung ngikut mengejar Nabi. Ya Rasulullah, saya akan bela dirimu. Iya Abu Bakar, tadi pada saat kamu sabar, masih senyum-senyum, itu kita dinaungi oleh malaikat. Malaikat mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu, saat kita dizalimi, ya, kalau kita masih senyum-senyum, itu malaikat datang itu doain kita. Ya, apapun yang kita minta sama Allah dikabulkan insya Allah dalam keadaan seperti itu. Tapi pada saat dirimu marah, bahkan meluapkan kemarahan, majelis kita itu hilang malaikat, pergi malaikat. Kenapa? Malaikat itu paling tidak senang dengan orang pemarah. Paling nggak senang, Pak. Sebaliknya ketika malaikat pergi, yang datang siapa? Iblis, jin yang datang. Orangnya negatif. Nah, maka Bapak Ibu boleh ikut kelas motivasi apapun, Pak. Salah satu syarat orang muda rezeki itu apa? Senyum, bahagia. Bapak Ibu kalau mau apa namanya, ya, kerjasama bisnis, lihat dari raut wajahnya aja. Kalau orang yang kerut, itu rezekinya itu seret, Pak. Kerut terus, marahan terus, dikit masa marah juga. Itu seret rezeki orang itu. Susah rezeki itu mau mengambil. Tapi kalau ada orang bawaannya senyum terusnya, walaupun kita marah-marah, dia juga kadang-kadang masih senyum aja. Nah, itu biasanya orangnya mudah rezekinya. Ya, karena tadi orang yang mudah senyum itu dikelilingi oleh para malaikat, kata Rasulullah. Maka Nabi Muhammad minta kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, nanti akhirnya jadi hadis umum kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Apa hadisnya itu? Tabassama fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senang senyum, ya, sama siapapun orang yang kau temui, itu bahagian daripada sedekah. Orang yang rajin bersedekah, nah, maka rezekinya itu mudah, Bapak Ibu. Sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah senyum, itu ibarat kita menabung ke semesta, Bapak Ibu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas itu semua melalui jalur-jalur yang tidak pernah kita duga, ya. Nah, jadi itu cukup menjadi dalil orang-orang seperti Abu Bakar, orang-orang seperti Khadijah
dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa fi sahih, di dalam kitab sahih, cerita berikut ini bisa kita temukan baik di dalam Sahihul Bukhari maupun Sahihul Muslim. Diriwayatkan di dalam dua kitab sahih tersebut, anna Hiraqla hina ja'ahu kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ilal Islam ahdara man wajada fi biladihi min Quraisyin wa fihim Abu Sufyan liyas'alahu an halihi. Jadi Hiraqla itu sebutan orang Arab untuk Kaisar Heraklius. Kita menyebutnya Heraklius, orang Arab menyebutnya Hiraqla. Jadi diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, pernah suatu masa Kaisar Heraklius hina ja'ahu kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila Islam. Ketika tiba sampai kepada dirinya surat dari Rasulullah yang inti daripada surat itu menghimbau, mengajak kaisar dan rakyatnya memeluk agama Islam. Itu terjadi Bapak Ibu di sekitaran tahun 2 atau 3 Hijriah. Nabi Muhammad baru saja hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad melakukan hubungan diplomasi dengan cara bersurat kepada 3 orang raja yang ada di Jazirah Arab. Surat pertama dia tunjukkan kepada Raja Mesir pada saat itu, ya, Muqawqis namanya, ya, penguasa Mesir di zaman itu. Muqawqis ini sudah dengar nama besar Muhammad, akhlaknya, kepribadiannya, karakternya. Muqawqis saat tiba surat Nabi Muhammad mengajaknya kepada Islam, dia senang, tapi tidak berislam, ya, karena dia senang. Apalagi sebelumnya dia sudah dengar siapa Muhammad. Maka dia mengirim, Bapak Ibu, hadiah banyak sekali dia kirim ke kota Madinah. Kuda, onta, bahkan 2 orang budak wanita. Salah satunya kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, dinikahkan oleh Nabi, dan belakangan setelah menikah masuk ke dalam agama Islam, namanya Maria Kibtiyah, ya. Jadi itu budak kirimannya Muqawqis, agamanya Koptik Kristen, Pak. Dinikahi oleh Rasulullah. Itu boleh, ya. Kenapa boleh nikah dengan ahlul kitab? Laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, karena salah satunya pernah dulu Nabi Muhammad menikahi Maria Kibtiyah masih dalam keadaan kekristenanannya. Baru kemudian setelah dia menikah dengan Rasulullah, Maria Kibtiyah berubah masuk menjadi seorang muslimah, ya. Kemudian surat yang kedua dikirim Rasulullah kepada Kisra Yazdarjid, rajanya Persia, ya, Kisra Yazdarjid itu. Tapi suratnya Nabi Muhammad dikoyak-koyak. Bahkan utusan Nabi Muhammad dibunuh. Marah sekali Nabi Muhammad itu. Padahal Pak, di mana-mana hukumnya dari dulu sampai sekarang diplomat itu tidak boleh dibunuh. Maka kalau ada orang pakai paspor diplomat, itu dia boleh kemana-mana, Pak. Ada paspor khusus itu, paspor diplomat. Kebetulan saya punya abang kelas satu orang, kerja di Deplu, Departemen Luar Negeri atau Kementerian Kemenlu, ya sekarang Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Sekarang tugas di Riyadh, ya, waktu haji kemarin, Pak, dia jadi petugas haji. Ada paspor politik, paspor diplomat. Itu ke tempat-tempat yang nggak boleh akses, Pak. Nunjukin paspor diplomat boleh masuk, ya, dibiarin. Itu ada kekebalan hukum khusus, itu orang diplomat nggak boleh sembarangan ditangkap, ya. Kalau mereka melakukan kriminal, perbuatan jahat, itu nggak boleh sembarangan ditangkap. Ada aturan khusus itu di mana-mana seperti itu. Tapi utusan Nabi untuk Kisra itu dibunuh. Surat Nabi Muhammad dikoyak-koyak. Marah sekali Kisra.
saat mengetahui Nabi Muhammad berani mengajak dirinya untuk masuk Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi kitabun min Muhammadin Rasulillah aslim aslam yu'tikallahu ajran marratain fa in abaita falakal ismul majus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat berasal dari Muhammad Rasulullah. Asli taslam, berislamlah kamu, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yu'tikallahu ajran marratain, kamu akan diberikan pahala 2 kali lipat sama Allah. Fa'in abaita, jika kamu menolak masuk Islam, falakal ismul majus, kamu mendapatkan dosa-dosanya orang Majusi, ya, karena orang Persia pada saat itu penyembah api, Bapak Ibu, ya, orang-orang Majusi. Marah itu kisah. Surat Nabi Muhammad dirobek-robek. Kemudian dia berkata, atu'allimuna fursana farsi kaifa yarqa. Orang Arab, apakah kamu mau mengajarkan kesatria Persia bagaimana caranya rubuh? Akhirnya dipenggal lehernya utusan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad melaknat Kisra, Bapak Ibu, ya. Kisra itu dilaknat sama Rasulullah. Terakhir surat Nabi Muhammad kepada Kaisar Heraklius. Jadi Kaisar Heraklius pada saat mendapatkan surat dari Nabi Muhammad, yad'uhu ilal Islam, mengajak dirinya untuk memeluk Islam, ahdara man wajada bi biladih min Quraisyin. Dia pun mencoba cari tahu siapa sebenarnya Muhammad, karena Pak, dari 3 negeri, dari 3 penguasa dan kaisar yang dikirimkan surat oleh Rasulullah, yang paling jauh itu kan Romawi, ya. Kaisar Heraklius itu ibu kotanya di Bizantium, Istanbul, Turki sekarang, Pak, itu ibu kota, itu paling jauh. Kisra Iran, itu tetangga Arab Saudi, Iran itu, Pak, ya, Tehran itu, ya. Mesir tidak terlalu jauh dari Arab Saudi, mau Kaukis, yang paling jauh itu Kaisar Bizantium. Maka dia kurang informasi tentang Nabi Muhammad. Dia pun ingin mencari tahu siapa ini orang yang ngaku-ngaku Nabi, kirim surat kepada diriku. Bagaimana caranya Kaisar Heraklius dari informasi? Ahdara man wajada bi biladihi Quraisy, dihadirkan orang-orang Quraisy yang kebetulan sedang berada di negerinya. Wa fihim Abu Sufyan, di antara mereka Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu belum Islam, musuhnya Nabi, itu orang yang paling benci sama Nabi. Meskipun demikian, salah satu putrinya Abu Sufyan istrinya Nabi. Hebatnya Nabi menikahi putri dari musuhnya, kok bisa ya? Hebatnya Nabi, ilmu pengasihnya kuat sekali, Pak. Kemarin di Masjid Lampu kita putuskan kisah, sengaja saya putuskan utang orang, Pak, minta bantu kepada Rasulullah ditagihkan kepada Abu Jahal, lunas saat ditagihkan oleh Rasulullah. Orang lain coba tagih, nggak lunas-lunas, ditagih sama Rasulullah, lunas utang orang tersebut. Padahal Abu Jahal ini musuhnya Rasulullah, musuh Nabi saja. Kalau sudah Nabi Muhammad ngomong, dilunasi utangnya itu. Mau dia melunasi utangnya Rasulullah, utangnya orang yang ditagih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bahasa orang Acehnya pengasih, Pak. Pengasih Nabi Muhammad itu kuat sekali. Kalau politikus pengasihnya tahu Bapak? Tahu politikus? Serangan fajar itu pengasihnya politikus. Sepinter apapun politikus ngomong, Pak, kalau nggak ada ini nggak kepilih itu. Itu pengasih itu. Pengasihnya ibu-ibu di belakang ini tahu, Pak? Sama ini juga.
Nah, kalau ibu-ibu ini sakit, nggak usah dibawa ke rumah sakit Pak, dibawa ke toko emas. Sembuh langsung, yakin saya, langsung sembuh. Dibawa ke toko emas sudah pilih apapun yang suka, saya belajar itu sembuh langsung. Di rumah ini kan lagi liburan, bapak-bapak nggak kantor, yang nyata-nyata di rumah. Kadang-kadang istri kita malah ini tiap hari tidur aja, padahal dia nggak lihat dulu kita kerja siang malam. Marah-marah itu cara yang paling gampang untuk supaya istri kita nggak marah-marah. Tahu dibawa kemana? Nah, dibawa ke mall Pak, kasih ATM 20 juta itu habisin. Itu langsung dia baik terus. Itu pengasih namanya ya. Tapi Nabi Muhammad ada ilmu pengasih yang lain ya. Bahkan istri atau putri dari musuhnya Abu Sufyan benci betul kepada Rasulullah. Tapi putrinya Ramlah binti Abi Sufyan atau lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah menjadi istrinya Nabi. Ada lagi Sofia binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu pendeta Yahudi, paling benci sama Rasulullah. Tapi putrinya Sofia itu menjadi istrinya Nabi. Nah, itu ilmu pengasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi nanti ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau pengajian saya tentang bab ilmu pengasih ini dikontrol juga. Kalau dapat pengasihnya ilmu Rasulullah, nanti istrinya 4 nanti bahaya. Dikontrol. Wafihim Abu Sufyan. Nah, di antara mereka ada Abu Sufyan liyas'alahum an halihi. Ya, jadi dihadirkan tokoh-tokoh Quraisy itu di istananya Heraklius. Nah, karena dia penasaran mau tanya siapa sebenarnya Muhammad ini yang bersurat kepada dirinya. Insya Allah Bapak Ibu, kisahnya akan kita lanjut bacakan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.